illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram Allahumma ta'ala hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Baitur Rahim Majelis Taklim rahmatullah. Saudara kita lanjutkan materi kajian tentang Al-Hikam. Lagu kemudian Allah bersyukur lumayan rasulullah Allah Subhanahu wa taala. Jadi pun Allah memberikan waktu saat nikah. Kita diberi Allah sehat, lahir batin, sehingga kita sangat rawat wonten di majelis. Mugi-mugi kerawuhan kula lan panjenengan sedaya pikantuk ilmu ingkang bermanfaat. Amin. Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Idza fataha wajhatan min at-ta'arrufi fala tubadil ma'aha an qalla amal. Idza fataha tatkala wis buka sapa Allah laka marang sira wijhatan ing siji arah minat ta'aruf saking wernaning ma'rifat fala tabali monggo aja peduli sira ma'aha ing dalem sartane wijhah anwallah sebab yang kau hiji apa amaluka amal kita. Ketika apabila Allah telah membuka arah atau jalan ma'rifat, fala tubadil ma'aha an qalla amaluka. Dengan ma'rifat itu jangan peduli amal ira yang sedikit. Jadi makrifat yang dimaksud di sini adalah makrifat kosong. Wonten sing jenenge makrifat ammah. Makrifat ammah niku mengetahui aqaid 50. Antara lain mengetahui sifat wajib bagi Allah, wujud idam bapak mukhalafatul hawadisi yang binafsihi wahdaniyat ilahi. Di samping itu mengetahui sifat mustahil bagi Allah, kebalikannya di luar. Ingkang salajengipun sifat jaiz bagi Allah. Kemudian mengetahui sifat wajib bagi Rasul, jumlahnya sekawan.
sifat mustahil bagi Rasul sekawan, sifat jaiz bagi Rasul setunggal, jumlahnya aqaid 50. Niku namine makrifat ammah, makrifat umum. Makrifat umum sedaya tiyang Islam kedah ngerti. Sifat wajib bagi Allah kedah ngerti, mustahil kedah ngerti, jaiz kedah ngerti. Lan sifat wajib bagi Rasul ngerti, mustahil bagi Rasul ngerti, jaiz bagi Rasul ngerti. Niku ingkang dipun sebut makrifat ammah. Teng mriki wau ingkang disebut makrifat khassah. Makrifat khassah niku cahaya. Allah memberikan cahaya di dalam hati seseorang. Jadi makrifat khassah itu merupakan anugerah dari Allah. Jadi makrifat khassah itu anugerah dari Allah. Anugerah dari Allah boten saged ditempuh dengan mujahadah. Boten saged ditempuh dengan semangat ibadah mengandalkan amal. Mengandalkan amal, sholat itu, dikirim itu, bersihkan penyakit-penyakit yang ada di dalam hati, dimasuki dengan akhlak-akhlak mahmudah secara mujawamah, secara istiqomah. Niku boten saged menggapai yang disebut dengan makrifat khassah. Mujahadah zahir lan batin itu sebagai tanda. Mujahadah zahir lan batin itu sebagai tanda untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi makrifat itu anugerah rahmat saking Allah. Sami kali tiyang ibadah mengandalkan amal zahir lan amal batin niku boten saged mendapatkan surga. Ya, boten saged mendapatkan surga. Surga itu bisa digapai dengan rahmat Allah. Ya, dengan rahmat Allah. Jadi rahmat Allah itu sangat-sangat luar biasa. Misalnya wonten tiyang kerja, tiyang nyambut damel, injing jam 7 berangkat, wangsul jam 1. Niku nek dipun bayar harian misalnya seorang tukang sedinten niku kurang lebih 150 harian. Niku jenenge upah, jenenge bayaran. Tapi wonten tiyang kerja nyambut damel mulai jam 7 sampai jam 1. Dipun sukani yatra 10 juta. Itu berarti rahmat. Mboten bayarane nyambut damel sedina niku wae, tapi dipun paringi rahmat
secara akal 150 tetapi kebikai 10 juta, berarti ini rahmat bukan upah. Begitu juga surga. Niku boten sakit kita gapai dengan mengandalkan amal, boten sakit. Misalnya wonten tiyang dipun paringi siswa 50 tahun. Ya, dikai umur 50 tahun, akil balik misalnya umur usia 15, berarti 35, ibadahnya selama kurang lebih 35 tahun. Niku nek ketika seseorang itu ibadah selama 35 tahun dihitung mulai dari akil dan balik, berarti tiang itu mendapatkan kehidupan di surga selama 35 tahun. Sak mandul niku boten lebet surga. Tetapi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, surga boten saged digapai dengan mengandalkan amal, tapi surga bisa digapai dengan rahmat Allah, bi'aunillah, bihidayatillah, dengan rahmat Allah dan dengan hidayah Allah. Boten saged sholat selama 35 tahun, ibadah selama 35 tahun, boten mampu untuk mendapatkan surga yang selama-lamanya. Berarti surga itu saged dipun gapai oleh seseorang bukan karena mengandalkan amal, tapi mengandalkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga inggih punika makrifat khossah. Makrifat khossah ini boten saged digapai dengan mujahadah. Tetapi makrifat khossah itu merupakan anugerah dari Allah. Sebabnya apa? Sebabnya ketika tiyang niku dipun paringi makrifat, dikai duit lan boten disukani yatra, seneng. Nek kula njenengan lain dikai duit seneng, kalau duit sedih. Dikai loro, gitu, sedih, dikai waras, seneng. Niku boten makrifat. Tiyang makrifat itu dipun paringi dipuji Allah sakit seneng, dipun kasih sehat seneng. Sebab apa? Sebab dipun paringi sakit niku Allah hikmah dibagi. Hakikate tiyang dipun paringi sakit itu ngerti tiyang makrifat niku. Akhirnya nopo akhirnya sabar, mendapatkan pahala saking Allah dengan sabar. Dipun paringi sehat nggih seneng. Karena apa? Karena mendapatkan pahala saking bersyukur. Jadi yang makrifat itu inggih punika disukani sakit nggih seneng, dipun paringi waras nggih seneng. Karena sakit wonten hikmah di balik niku, begitu juga dipun paringi sehat wonten hikmah di balik niku. Namine makrifat khossah. Meskipun mujahadah, bersungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Allah, boten saged menggapai makrifat, tetapi niku sebagai tanda untuk mendekatkan diri kepada Allah. Seperti halnya meskipun surga niku boten saged dicapai dengan ibadah, tapi bukan berarti kalau jenengan ninggal ibadah tidak. Karena Allah wonten ing Al-Qur'an dipun sebutaken wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun.
Aku ora dari jin lan manusia kecuali ibadah. Jadi pertama tugas manusia itu ibadah. Ibadah apa? Baik ibadah makhluk maupun ibadah ghairu makhluk. Jenengan sholat ke ibadah, jenengan zakat ke ibadah, itu sing makhluk. Sing ibadah ghairu makhluk apa? Ibadah yang tidak ditentukan oleh Allah. Maca selawat ke ibadah, maca Quran ibadah, film ke ibadah, minum ke ibadah, bekerja ke ibadah, amal ma'ruf nahi munkar ke ibadah. Mulai dari sebelum tidur sampai aktivitas lagi itu nilainya ibadah. Itu bagi tiang-tiang ingkang ngerti ilmu ini. Jadi dapose nopo meskipun makrifat niku boten saged dicapai dengan mujahadah, tapi mujahadah inggih punika diperintah oleh Allah karena mendekatkan diri dumateng Allah sebagai tanda, sebagai alamat dekat dumateng Allah. Berseni penyakit-penyakit batin, mulai dari ujub, takabur, dengki, iri hati, kasut, dilano kabeh. Itu antara mujahadah batin, ngilangi penyakit-penyakit hati. Nek wis dilano penyakit-penyakit hati, dileboni, dimasukkan akhlakul mahmudah, dileboni akhlak mahmudah, sabar, tawadhu. Sabar di sini bukan berarti tenang, tapi sabar itu ikhtiar. As-sabru 'ala ta'ah, as-sabru 'ala maksiyah, as-sabru 'ala musibah. Sabar dalam rangka taat dumateng Allah. Nek jenengan sholat mboten sabar, mboten saged. Waktu ini kamu damel, tengah-tengahnya kamu damel, adzan masjid menunjukkan sholat. Tetapi dengan adanya panggilan ini sabar dalam rangka apa? Mendatangi masjid. Ini sabar, ngurus nomor kerja ya. Untuk ditunda-tunda. Tapi bagi orang yang sabar segera memenuhi panggilan datang ke masjid, itu jenis sabar. As-sabru 'ala ta'ah, sabar dalam rangka taat kepada Allah. Meskipun dalam kondisi sibuk, meskipun dalam kondisi perjalanan, meskipun dalam kondisi agak sakit dan lain sebagainya, ketika dipanggil oleh Allah, dipanggil untuk menjalankan sholat, segera memenuhi panggilan. Itu jenenge as-sabru 'ala ta'ah. Meskipun dalam kondisi pada waktu malam hari kesel, cek ngantuk, subuh waktu datang, kita bangun, kita cepat-cepat untuk melaksanakan sholat. Itu jenenge sabar. As-sabru 'ala ta'ah, sabar dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik menjalankan kewajiban-kewajiban maupun menjalankan kesunatan-kesunatan. Karena dengan menjalankan kewajiban secara mudawamah, secara istiqomah, kemudian diimbangi dengan memperbanyak sunnah, sholat-sholat sunnah,
itu sangat mendekatkan diri dengan Allah. Saged napa saged menggapai mahkota kasih sayang Allah, saged menggapai mahkota kewalian kasih sayang Allah. Misalnya dengan sholat wajib niki temen mulai zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Untung-untung afdole jamaah. Sholat wajib ditemeni, afdole dilakukan dengan jamaah terus menerus. Kemudian diimbangi dengan sholat apa? Sholat maktubah, sholat sunnah yang mengikuti sholat wajib. Saat dulu sholat zuhur ada sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Kemudian saat dari asar, kemudian saat mandi maghrib, kemudian saat mandi isya, saat dulu subuh. Ini rutin. Kemudian diimbangi dengan berbagai macam melaksanakan kesunatan-kesunatan yang lain. Mungkin sholat tahajud, kemudian membaca sholawat, membaca Al-Quran, zikir, kemudian diimbangi dengan puasa Senin Kamis. Niku dilakukan dengan mudawamah, sholat wajib diopeni dengan dilaksanakan dengan berjamaah, diikuti dengan sholat sunnah qobliyah ba'diyah, kemudian diikuti dengan sunatan-sunatan yang lain. Maka ini dapat mengantarkan apa? Dapat mengantarkan dekat dengan Allah dan bisa mencapai derajat-derajat yang tinggi di sisi Allah. Ya, niku disebut dengan mujahadah. Dan dosen meskipun makrifat niki merupakan anugerah dari Allah, pemberian dari Allah, tetapi dengan melakukan mujahadah zahir dan batin, ya, dengan melakukan mujahadah zahir dan batin itu merupakan tanda, merupakan alamat, merupakan untuk dekat dengan Allah. Akhirnya nopo? Akhirnya ketika terus-menerus dilakukan, Allah akan memberikan nur cahaya. Nur atau cahaya yang dimasukkan di dalam hati manusia. Di dalam hati manusia itu ada yang namanya basyirah, ada namanya basyirah itu penglihatan batin. Ketika seseorang itu sudah ada sinar sedikit, itu akan berbahagia bagi orang yang bisa mencapai satu mendapatkan sinar kemakrifatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tiang ingkang makrifat niku bahagia di dunia, apalagi juga bahagia di akhirat. Surga dunia itu adalah makrifatullah, makrifat kepada Allah. Tidak ada susah, tidak ada sedih, dia semangat, senang terus karena sudah tahu apapun yang terjadi itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang disebut dengan nurul basyirah, yang disebut dengan basyirah, cahaya di dalam hati atau mata batin yang ada dalam hati, itu ada yang masdudatul basyirah, ada yang tertutup, ada yang tertutup, ada yang terbuka sedikit.
ada yang terbuka. Yang tertutup itu adalah karena kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Supaya terbuka, ya kan? Supaya terbuka melakukan satu mujahadah itu, nek terbuka harus pundi, mengerti kejadian apapun yang dilihat. Misalnya panjenengan ningali tumbuh-tumbuhan, ketika seseorang itu tertutup mata batinnya melihat tumbuh-tumbuhan, hanya sekedar lihat tumbuh-tumbuhan mawar, melihat bangunan hanya melihat bangunan mawar, melihat langit hanya melihat langit mawar, melihat apapun yang dilihat itu hanya sekedar melihat mawar. Tetapi bagi orang yang sudah ada nur atau cahaya, melihat tumbuh-tumbuhan, maka orang yang ada sinar di dalam hatinya, dia tidak hanya melihat tumbuh-tumbuhan, tapi tumbuh-tumbuhan itu ada yang menumbuhkan. Tumbuhan yang dilihat itu ada yang menumbuhkan, sampai mulai dari kecil sampai besar sampai berbuah. Maka dia melihat kejadian itu bahwa tumbuhan ini tidak tumbuh sendiri, pasti ada yang menumbuhkan. Siapa yang menumbuhkan itu? Yang menumbuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ketika seseorang itu diberi sakit. Ketika seseorang diberi sakit, dia introspeksi. Yang memberi sakit ini adalah Allah. Sakit itu adalah Allah menguji kepada seseorang. Menguji kepada seseorang ketika diberi sakit berarti dia evaluasi, mengevaluasi amal perbuatannya, mungkin lalai, mungkin kewajiban, mungkin melakukan satu kezaliman, mungkin melakukan dan sebagainya, mungkin lalai kepada Allah. Akhirnya diberikan sakit itu dia ingat Allah, dia tambah dekat kepada Allah, tambah zikir kepada Allah. Akhirnya ada hikmah di balik dia sakit itu. Dia mengerti bahwa sakit itu adalah hakikatnya dari Allah. Dengan sakit itu dia makrifat kepada Allah. Jadi dulu juga saya terangkan, makrifat kepada Allah itu ada yang melalui bala, makrifat kepada Allah itu ada yang melalui suatu nikmat. Ketika kula panjenengan sedaya diberi nikmat, ya, ketika jenengan kula panjenengan nikmat, sapa sing biasa nikmat? Allah. Jenengan saged mriki, saged melampah, duduk, melihat, mendengarkan saking Allah. Dilihat dari tauhid rububiyah, asal kata dari Rabbil Alamin. Allah niku sing ngrawat, Allah iku sing ngekeki segala macam kenikmatan doa dan batin. Ketika jenengan kula dipun paring sehat, eling Allah. Nek wis eling Allah disyukuri, nek wis disyukuri untuk apa? Peningkatan ibadah. Jadi ketika seseorang itu melakukan ibadah sedikit tetapi makrifat,
itu lebih banyak, lebih afdol daripada melakukan satu ibadah yang banyak tapi tidak didasari dengan makrifat. Jadi di dalam hati manusia ada yang namanya basirah, ada yang masdudatul basirah, tertutup, ada yang sudah terbuka sedikit, ada nurul basirah, ada hakul basirah, ada yang belakang. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi makrifat kepada Allah itu antara lain merupakan apa? Merupakan fadl dari Allah, merupakan anugerah dari Allah. Meskipun anugerah dari Allah tidak bisa digapai dengan mujahadah, tapi mujahadah itu sebagai satu tanda, sebagai satu amal untuk mendekatkan diri kepada Allah. Akhirnya Allah memberikan satu rahmat dumateng tiang nikmat. Itu jenenge makrifat khosoh, terbukanya mata batin yang ada di dalam diri kita masing-masing. Jadi tingkatan-tingkatan makrifat itu ada yang nurul basirah, ada yang hakul basirah, ada yang bakar. Niku tingkatan-tingkatan makrifat. Makanya di dalam makalah atau ungkapan seorang ahli hikmah, ungkapan seorang ahli hikmah mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sapa sing ro awake dhewe faqad arafa rabbahu, maka ngerti pangeran. Sapa sing ngerti awake dhewe iki man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Itu ungkapannya seorang ahli hikmah. Niku ungkapan seorang ahli hikmah, yaitu sapa sing awake dhewe man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Berarti ngerti Allah. Mengatakan bagi-bagi dados ilmu ingkang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Allahumma sholli